warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ramanda Putri, perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Hana Sajida Aulia Putri, Ranti Eka Safitri, dan saya sendiri Dewi Ramanda Putri untuk mempersembahkan video terkait penjelasan mengenai materi gas dan termodinamika. Pembuatan video ini ditujukan untuk melengkapi tugas dengan mata kuliah Fisika Dasar dan dosen pengampu Ibu Dinia SPD MPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Termodinamika atau terme itu adalah kalor dan dinamis berarti kakas. Contoh fisika atau cabang fisika yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Sistem dan lingkungan. Sistem ialah suatu kumpulan dari benda-benda yang teliti serta menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian luar dari sistem tersebut. Contohnya bejana yang berisi gas. Bejana sebagai lingkungan, sedangkan gas sebagai sistem. Sistem tertutup ialah sistem ini mengakibatkan terjadinya pertukaran energi tetapi tidak pertukaran zat dengan lingkungan. Jenis sistem termodinamika ada 3. Yang pertama tadi, yang kedua adalah sistem terisolasi, tidak mengakibatkan pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungan. Yang ketiga ada sistem terbuka. Sistem ini terjadinya pertukaran energi dan benda dengan lingkungannya. Kalor, usaha, dan energi. Kalor adalah perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu, sedangkan usaha perubahan energi melalui cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Kalau energi, besaran skalar yang berkaitan dengan kondisi objek. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi makroskopik. Energi makroskopik itu ialah energi yang berhubungan dengan gerak yang berpengaruh di luar seperti gravitasi, mekanik elektrik, dan tegangan permukaan. Itu ada energi kimia dan energi potensial. Sedangkan untuk energi mikroskopik, energi yang berhubungan dengan struktur molekul dan derajat yang aktivitasnya menyebabkan molekul. Ada energi sensibel, energi laten, dan energi kimia. Formulasi usaha yang terjadi pada tekanan tetap ialah proses isobarik dan proses usaha dalam siklus. Usaha yang dilakukan oleh sistem yang menjalani suatu proses siklus sama dengan luas adalah yang dimuat oleh siklus tersebut. Formulasi energi ialah dalam secara matematis perubahan energi dalam gas ini dinyatakan untuk gas monoatomik dan ada untuk gas diatomik. Formulasi kalornya ialah kalor yang diserap atau diberikan oleh sistem. Gas dapat dihitung dari rumus kalor yaitu Q sama dengan MC segitiga T atau Q sama dengan C segitiga T. C besar untuk kalor jenis gas, sedangkan C kecil untuk kapasitas kalor gas. Baiklah, saya Ranti Eka Safitri. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai hukum termodinamika. Di sini, hukum termodinamika terdiri atas 3. Yang pertama, hukum termodinamika 1. Hukum ini berkaitan dengan kekekalan energi, yang mana perubahan energi dari sistem termodinamika tertutup sama dengan total energi kalor yang bekerja terhadap suatu sistem. Yang kedua, energi atau hukum termodinamika 2. Hal ini berkaitan dengan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya.
Dan terakhir, hukum termodinamika 3. Hukum ini berkaitan dengan temperatur nol absolut. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Hukum termodinamika 1, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan W ditambah delta U, di mana Q adalah kalor, W adalah usaha, dan delta U adalah perubahan energi dalam. Secara sederhana, hukum termodinamika 1 dapat dinyatakan sebagai jika suatu benda, misalkan kerupuk, dipanaskan atau digoreng, maka kalornya akan berubah menjadi Q. Benda atau kerupuk tadi akan mengembang dan bertambah volumenya, yang berarti melakukan usaha sebesar W, dan benda atau kerupuk tadi akan bertambah panas, yang berarti mengalami perubahan suhu atau energi dalam, yang mana disebut dengan delta U. Berikutnya penerapan HT1 pada proses termodinamika. 1. Proses isotermik. Suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut karena berlangsung konstan. Tidak terjadi perubahan dan kalor yang diberikan sama dengan usaha, di mana delta U sama dengan 0 atau Q sama dengan W, di mana kalornya sama dengan usahanya. Yang kedua, proses isobarik. Proses isobarik sama dengan W sama dengan integral PDF, di mana Ft-nya sama dengan Ft, yaitu W sama dengan 0. Di sini perubahan energi dalamnya terjadi delta U sama dengan Q dikurang W, yang mana kalornya dikurangi dengan usaha, maka akan mendapatkan dengan energi dalamnya. Selanjutnya ada penerapan hukum termodinamika 1 pada proses termodinamika. Seperti yang terlihat, ada proses isobarik dan proses adiabatik. Penerapan hukum 1 pada manusia. Hukum pertama termodinamika pada manusia bertujuan agar manusia dapat bertahan hidup. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, tentu saja membutuhkan energi, yang mana kita sendiri belajar, berjalan, berolahraga tentu membutuhkan energi. Biasanya tubuh kita memperoleh energi dari makanan. Ketika menyantap makanan, kita membawa energi potensial kimia yang terkandung dalam makanan tersebut ke dalam tubuh kita. Dengan adanya tambahan energi dari makanan, maka dapat menyebabkan energi potensial tubuh kita akan bertambah sehingga kita dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Contoh penerapan hukum 1 termodinamika ada pada termos, pendingin ruangan atau AC, mesin kendaraan bermotor, serta lemari es, dan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya ada hukum termodinamika 2. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha yang luas. Contohnya Kelvin Planck. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah yang memberikan pada reservoir yang bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar, yaitu Clausius. Dan yang terakhir, pada proses reversible, total entropi sementara tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadinya proses irreversible, Clausius. Dari itu, kita bisa mengerti bahwa untuk menjelaskan tidak adanya
fleksibilitas pada ilmuwan merumuskan prinsipnya. Hukum termodinamika itu menyatakan kalor yang mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin, serta kalor tidak akan dapat mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Selanjutnya ada postulat hukum 2 termodinamika. Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ramanda Putri akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni terkait hukum termodinamika yang kedua. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi. Nah, peristiwa ini terkait dengan hukum kekekalan energi yang dinyatakan dalam hukum 1 termodinamika yang menyatakan bahwa setiap energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya seperti perubahan usaha atau energi potensial menjadi kalor atau sebaliknya. Namun, tidak semua perubahan energi di alam ini dapat dibalik seperti yang dinyatakan dalam hukum 1 termodinamika. Contohnya seperti ketika ada suatu benda dari ketinggian H kemudian jatuh ke lantai dan menumbuk lantai, maka dalam peristiwa ini akan terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi kalor atau panas, dan sebagian kecilnya akan diubah menjadi energi bunyi. Selanjutnya, saya akan membahas postulat dari hukum 2 termodinamika. Di sini, kami telah menyimpulkan ada dua postulat hukum 2 termodinamika. Yang pertama adalah postulat hukum 2 termodinamika menurut Kelvin Planck, dan yang kedua adalah postulat hukum 2 termodinamika menurut Clausius. Baiklah, mari kita membahas postulat yang pertama, yakni menurut Kelvin Planck. Nah, Kelvin Planck telah merumuskan satu rumusan yang merupakan manifestasi dari hukum kedua termodinamika. Nah, postulat Kelvin Planck adalah rumusan hukum kedua termodinamika yang berlaku pada semua heat engine. Kemudian mereka menyatakan bahwa sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah siklus tidaklah mungkin menerima panas dari sebuah reservoir termal lalu mengubah seluruh panas tersebut menjadi kerja. Nah, postulat ini menegaskan bahwa tidak mungkin sebuah heat engine bisa memiliki efisiensi 100%. Selanjutnya, lewat beberapa percobaan dan penelitian, Kelvin dan Planck ini kemudian merumuskan sebuah formulasi. Nah, formulasi itu berbunyi, tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi suhu mekanik. Dengan kata lain, formulasi Kelvin Planck ini menyatakan bahwa tidak ada cara untuk menyerap energi panas dari lautan dan menggunakan energi tersebut untuk menjalankan generator listrik tanpa adanya efek yang berkelanjutan. Contoh efek dari hal ini adalah pemanasan global atau pemanasan atmosfer. Nah, oleh karena itu, pada setiap alat atau mesin memiliki nilai efisien tertentu. Nah, efisiensi ini menyatakan nilai perbandingan antara usaha mekanik yang diperoleh dengan energi panas yang diserap dari sesuatu yang bersuhu tinggi. Itulah hasil postulat yang dirumuskan oleh Kelvin dan Planck. Nah, kemudian kita masuk ke postulat yang kedua, yakni postulat hukum termodinamika 2 menurut Clausius. Postulat Clausius untuk hukum termodinamika kedua ini merupakan landasan kerja dari semua heat pump atau refrigerator. Nah, dalam postulat ini, Clausius beranggapan bahwa sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah siklus untuk memindahkan panas dari temperatur rendah ke temperatur yang tinggi pasti membutuhkan asupan kerja atau disebut dengan work input. Nah, untuk kita ketahui bersama,
Heat pump adalah mesin siklik yang berfungsi sebagai pemanas, sedangkan refrigerator adalah mesin siklik yang berfungsi sebagai pendingin. Setelah melakukan beberapa penelitian, maka Clausius juga merumuskan suatu formulasi yang berbunyi, tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat mengambil energi dari sumber yang bersuhu rendah atau dingin dan memindahkan seluruhnya ke sumber yang bersuhu tinggi atau panas. Pada akhirnya, Clausius merumuskan hukum kedua termodinamika ini dengan ungkapan, tidak mungkin membuat pesawat yang kerjanya hanya menyerap kalor dari reservoir bertemperatur rendah dan memindahkan kalor ini ke reservoir yang bertemperatur tinggi tanpa disertai perubahan lain. Memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi secara terus-menerus akan mengakibatkan reservoir dingin akan menjadi lebih dingin dan sedangkan reservoir panas akan menjadi lebih panas. Nah, adapun proses yang terjadi pada pesawat pendingin seperti lemari es adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat cair pada tekanan tinggi harus melalui saluran yang sempit menuju ke ruang yang lapang. Proses ini disebut proses Joule Kelvin. Yang kedua, tiba di ruang yang lapang itu atau disebut dengan evaporator, zat cair berkurang tekanan dan temperaturnya serta menguap pula. Proses yang ketiga adalah uap pada tekanan rendah ini masuk ke dalam kompresor, kemudian dimampatkan sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Temperatur uap ini lebih tinggi daripada temperatur reservoir 1. Kemudian selanjutnya, tiba di kondensor, uap ini memberikan kalor pada reservoir T1. Selaku reservoir T1 dapat digunakan udara dalam kamar ataupun air. Nah, zat yang sering digunakan pada pesawat pendingin adalah freon ataupun amoniak. Proses yang sebenarnya terjadi begitu rumit. Kemudian dari proses tersebut, Clausius kembali memberikan pernyataan bahwa suatu proses tidak mungkin terjadi bila satu-satunya hasil adalah sejumlah arus bahang yang mengalir keluar dari suatu sistem dengan suhu tertentu dan semuanya masuk ke dalam sistem lain pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini dijelaskan dengan rumusan T2 lebih besar dari T1. Perubahan entropi total ini negatif karena T2 besar dari T1 sehingga suku pertama yang negatif pada ruas kanan lebih besar daripada suku kedua. Ini berarti bahwa dalam proses ini entropi menurun sehingga menurut hukum kedua proses tersebut tidak mungkin terjadi. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi dari hukum 2 termodinamika ini. Nah, hukum 2 termodinamika ini biasanya terdapat atau diaplikasikan dalam mesin Carnot. Hukum 2 termodinamika ini kalau pada mesin Carnot itu berbunyi tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang cara kerjanya menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi kemudian mengubah semua kalor tersebut tanpa adanya usaha. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tidak mungkin ada mesin Carnot dengan efisiensi 100%. Dalam mesin Carnot, kalor yang diterima atau Q1 oleh mesin Carnot diubah menjadi usaha dan kalor sisanya akan dibuang. Kalor sisa adalah Q2. Efisiensi mesin Carnot merupakan perbandingan antara usaha yang dihasilkan dengan jumlah kalor secara keseluruhan. Dalam mesin Carnot juga dikenal istilah entropi. Entropi ini merupakan total banyaknya kalor yang tidak diubah menjadi usaha oleh mesin Carnot. Nah, hukum 2 termodinamika juga menyatakan bahwa total entropi suatu semesta adalah konstan atau tetap jika berlangsung proses reversible dan total entropi suatu semesta akan bertambah jika berlangsung proses irreversible.
Di dalam hukum termodinamika yang kedua, kita akan membahas 4 siklus, yakni siklus yang pertama adalah siklus Carnot, siklus yang kedua adalah siklus Otto, siklus yang ketiga adalah siklus Diels, dan siklus yang keempat adalah siklus Rankine. Untuk menghemat waktu, teman-teman bisa langsung saja membaca makalah yang telah kami sajikan. Dan sekarang kita akan membahas mengenai hukum termodinamika yang ketiga. Nah, hukum ketiga termodinamika ini terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Berikutnya adalah pembahasan mengenai aplikasi hukum termodinamika yang ketiga. Hukum ketiga termodinamika memberikan dasar untuk menetapkan entropi absolut suatu zat, yaitu entropi setiap kristal sempurna adalah nol pada suhu nol absolut atau 0 derajat Kelvin. Pada keadaan ini, setiap atom pada posisi yang pasti dan memiliki energi dalam terendah. Kebanyakan logam bisa menjadi superkonduktor pada suhu sangat rendah karena tidak dapat keacakan gerakan kinetik dalam skala molekular yang mengganggu aliran elektron. Hal ini akan berkaitan dengan peristiwa kemagnetan. Nah, ternyata medan magnet dapat membelok karena diakibatkan oleh adanya logam superkonduktor. Dalam superkonduktor, perlawanan turun tiba-tiba menjadi nol ketika material didinginkan di bawah temperatur kritis. Arus listrik yang mengalir dalam loop kawat superkonduktor dapat bertahan tanpa batas waktu tanpa sumber listrik. Superkonduktor membutuhkan suhu yang sangat dingin pada urutan 39 Kelvin untuk superkonduktor konvensional. Baiklah, sekian video pembahasan kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.